Apa tanda ibadah kita diterima? Apa tanda haji orang itu diterima? Apa tanda ibadah kita tadi solat subuh itu diterima? Tak ada yang tahu. Tapi kata ulama, tanda amal kita itu diterima adalah ada keinginan untuk bertambah atau menambah amal setelah melakukan amal yang satu, ada keinginan untuk bertambah kepada amal yang lain. Jadi kita semua ini insya Allah diterima amal kita. Kenapa? Kita tak mau pulang, kita tak mau pergi, kita masih ingin berada di masjid ini, mendengarkan kajian ilmu, masih ingin berzikir, masih ingin melaksanakan sholat sunat isyraq setelah ini. Jadi tanda amal kita itu diterima, setelah melakukan satu amal, kita ingin melakukan amal-amal yang lain. Apa tanda Allah ridho kepada kita? Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imamah. Apa tanda Allah ridho kepada kita? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Tanda Allah ridho kepada kita adalah kita ridho menerima setiap ketentuan takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi wa la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Munawwarah beserta jajaran yang berhadir, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak Imam, kaum ibu, jamaah yang insyaallah kita semua orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimuliakannya kita subuh ini oleh Allah karena Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal ibadah. Apa yang kita lakukan pagi ini Bapak Ibu? Ada 3 amal yang kita lakukan. Yang pertama, salat subuh berjamaah. Man salat subhi faka'annama qama laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia beramal semalaman suntuk. Dari habis isya malam tadi sampai subuh ini dia dihitung sama dengan salat malam. Maka setelah azan tadi kita salat sunat qabliyah subuh. Hadisnya sahih, raq'atam minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 1 rakaat dari salat fajar itu, maksudnya salat sunat subuh itu, qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan segala isinya. Dunia ini isinya ada tambang emas, ada nikel, ada minyak, ada batu bara, kaya. Tapi dengan salat qabliyah subuh itu lebih baik dari itu semua. Lalu datang orang bertanya, kalau begitu mending salat qabliyah subuhnya aja Pak Ustaz. Memahaminya bukan seperti itu. Qabliyah subuhnya saja seperti itu keutamaannya, apalagi salat subuhnya. Nah, begitu. Maka mudah-mudahan kita istiqomah dengan salat subuh berjamaah ini. Amin.
man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, dia tidak salat subuh, balas syaitanu fi uzunih, setan terkencing di telinga. Lewat kita gang sabar nanti, pas lewat setan sedang duduk di topi jalan gang sabar tuh. Ngapa setan duduk situ? Itu namanya setan non job. Ngapa setan non job? Nggak ada kerojo, duduk-duduk situ. Maka orang non job itu duduk-duduk aja deh. Apa kata setan itu? Itu dia tempat aku terkencing subuh tadi. Maka tak masuk nasihat ustaz, tak masuk nasihat orang tua ke telinga kita. Kenapa? Banyak najis kotoran setan di telinga itu. Untung tak ditulisnya toilet setan oleh Allah, WC setan. Naudzubillah. Maka bangun kita untuk agar tidak dikencingi telinga kita oleh setan. Yang kedua, setelah sholat subuh yang kita lakukan apa? Mendengarkan kajian ilmu agama. Duduk sejenak untuk apa? Mendengarkan kajian ilmu agama. Dibacakan ayat Al-Quran. Saya baca tadi Al-Quran. Ibu, bapak belum baca Quran, mungkin nanti. Orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang mendengarkannya itu pahalanya sama. Saya baca tadi, bapak ibu dengar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya baca, ibu bapak dengar, pahalanya sama. Duduk di majelis ilmu ini, malaikat hadir kiri kanan, kiraman katibin. Selama berada di masjid ini kita dihitung pahala salat. Banyak kali amal kita hari ini, Masya Allah. Hadir di majelis ilmu. Pertama salat berjamaah, yang kedua hadir di majelis zikir. Majelis zikir itu apa? Berzikir kita Pak Ustaz. Makna majelis zikir itu adalah majelis ilmu. Majelis yang mendekatkan kita kepada ilmu, mendekatkan kita kepada Allah. Pertama salat berjamaah, yang kedua majelis zikir, kita hadir di majelis ini. Yang ketiga, apa amal kita pagi ini? Makan. Kok makan Ustaz? Saya baca flyernya makan nasi uduk. Itulah enaknya kita ini. Pahala dapat, makan pun dapat. Ya Pak Ketua. Nggak lu mau datang ke masjid, itu parah tuh. Datang ke masjid pahala ibadah dapat, habis itu makan-makan pula. Jadi begitulah untuk daya tarik agar jemaah datang ke masjid. Ya cuman yang datang ya jemaah-jemaah permanen itulah. Inilah jemaah permanen itu. Siapa jemaah permanennya? Ya tengok-tengok aja lah, yang duduk-duduk dekat tiang itu jemaah permanen. Ketua, maaf ketua. Ya nak toloknya lama-lama kalau nak bersandar kan. Tapi mudah-mudahan inilah amal kita pagi ini, istiqomah kita dengan amal ini, mati kita mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kajian kita subuh ini ada sebuah pertanyaan yang menggelitik mungkin di Bapak, Ibu atau saya juga. Kalaulah semuanya itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita berdoa lagi? Iya pula ya. Innallaha katabal maqadir, Allah itu mencatat takdir kita itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah ditetapkannya. Maka ada hadis jodoh, pertemuan, rezeki, maut, itu sudah ditentukan Allah. Masuk kita gang ini tadi ada bendera putih, ada yang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari Kamis kemarin ada seorang ulama dari Kampar, ulama muda, sahabat kami, Ustadz Syamsu Atir, meninggal dunia. Kan sudah ditentukan Pak Ustadz. Kenapa kita berdoa, ya Allah panjangkanlah umurku, sehatkanlah badanku. Hari ini tetangga kami di Jalan Air Dingin meninggal juga. Saya ditelepon jam 23 lewat 59.
itulah jam rawan tuh, tak ada lagi. Dah tidur gitu kan. Karena tidak terdengar bunyi handphone, pagi buka tetangga meninggal. Jadi kalaulah semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dicatat oleh Allah dalam Lauhil Mahfuz, sudah ditentukan takdir kita itu, kenapa kita mesti berdoa lagi? Kadang-kadang kalau kita mikir, iya juga ya. Tinggal menjalankan saja lagi. Maka jawabannya adalah, pertama, karena Nabi itu berdoa. Nabi itu dia sudah sampai pada Sariqul Aqlam, tempat menuliskan takdir itu. Dia nampak pena catatan Allah itu berbunyi krak, krak, krak. Kapan itu? Ketika peristiwa Isra Mi'raj, nampak dia pena itu menulis takdir manusia itu. Sampai dia menengok catatan itu, sampai dia menengok Lauhil Mahfuz itu, tapi dia tetap berdoa kepada Allah SWT. Hari Kamis malam Jumat bulan Ramadan, besoknya perang Badar, habis salat tahajud itu Nabi berdoa. Sampai dia berdoa itu jatuh serbannya ini, dinaikkan oleh Abu Bakar. Udahlah ya Muhammad, engkau dah lama berdoa, dari habis tahajud tadi lagi sampai ini menjelang subuh engkau masih berdoa. Sudahlah. Tapi Nabi tetap berdoa. Jadi Nabi tetap berdoa mengangkat tangan. Doa itu 1, 2, 3. Ada yang keempat, apa? Tangannya di atas paha. Itu dia ustadznya lah, panjang betul baca doa. Terserahlah ustaz. Dan yang kedua lah pasrah. Ya Allah, dijabah-jabah, endak lah terserah. Maka doa itu angkat serius. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka kenapa Nabi itu berdoa? Dia sudah dijamin masuk surga, dia tidak ada dosa, dia itu maksum, tapi dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Nanti kita bahas juga tentang bagaimana masalah takdir ini. Kenapa kita harus tetap berdoa? Pertama, karena Nabi dia masih atau selalu berdoa kepada Allah. Diangkatnya tangannya, kata sahabat, sampai nampak oleh kami putih ketiak Nabi. Nabi itu putih, ketiaknya putih. Awak putih, ketiak hitam. Apa maknanya? Nabi itu berdoa mengangkat tangan. Maka kalau ada orang dia tak berdoa, itu sombong. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi kenapa kita harus berdoa? Karena Nabi itu dia berdoa. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah hai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah, hai Muhammad, kalau hambamu itu, kalau hambaku itu, kalau umatmu itu cinta kepadaku, kata Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Maksudnya ikut Muhammad. Muhammad saja berdoa, kenapa kita tidak? Itu mana. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan, tetaplah kita berdoa karena Nabi Muhammad itu berdoa. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang doa ini. Kita buat usaha, kita buka ruko, kita buka kebun, kita buka usaha ini, kita buka usaha itu. Dari pagi sampai sore kita bekerja, malamnya kita bangun tahajud. Ya Allah, aku sudah buat ini, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Maka ridhoilah ya Allah, berkahilah ya Allah usahaku ini. Berusaha tanpa doa
sombong. Berdoa aja ndak ada usaha, pesong. Apa maksudnya? Asik berdoa aja, tapi usaha tak ada, pesong. Tapi kita berusaha bekerja, kita cari rezeki, kita buat usaha ini, usaha itu, rencana ini, rencana itu. Malamnya kita berdoa, ya Allah, aku sudah buat ini, aku sudah buat itu, maka ya Allah, berkahilah usahaku ini. Jadi kita walaupun sudah ditentukan oleh, kita berharap agar takdir yang tadinya tidak baik mungkin dibuat oleh Allah untuk kita, sudah ditetapkan, tapi dengan kita berdoa, Allah rubah yang tidak baik itu menjadi lebih baik. Kenapa? Karena doa yang sudah kita ucapkan itu. Apa contohnya Pak Ustaz? Jadi pertama Nabi berdoa, yang kedua karena memang usaha itu harus ada doa. Yang ketiga, di masa sahabat Umar bin Khattab, ketika mau pergi perang, mesti bermalam dia dulu di sebuah lembah. Bermalam dia di lembah itu, dah didirikan tenda, dah dibuat api unggun. Datang informan mengatakan, wahai Umar bin Khattab, ya, lembah ini sedang berjangkit, daerah ini sedang berjangkit penyakit taun. Penyakit taun itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya penyakit pes, dan itu menular. Bagaimana pendapatmu wahai Umar? Ini tempat sedang berjangkit penyakit pes di sini nih, penyakit taun. Dia menular, kalau kita tak pindah dari sini, nanti kita akan kena semua, kena penyakit itu. Lalu apa kata yang lain? Udahlah, kalau kan kena juga. Udahlah di sini aja kita. Kalau ditakdirkan kena juga kita. Kata satu. Kata yang kedua, maksudnya kata Umar, kita pindah dari lembah ini ke lembah yang lain. Kita pindah dari tempat ini ke tempat yang lain. Kita pindah dari takdir yang satu kepada takdir yang lain. Takdir di sini kita tak baik, akan kena penyakit pes kita, maka kita pindah ke tempat yang lain agar kita tak terkena penyakit. Ingat kita peristiwa 2020 ketika Covid, tapi tidak boleh disebut-sebut, datang pula dia nanti. Kita dinyatakan sedang ada Covid, penyakit menular, jaga jarak, pakai masker, jangan banyak beraktivitas dan sebagainya. Datang dia mengatakan, tidak ada Covid itu hanya buat akhirnya mau kenai. Karena apa? Ikhtiar itu tetap ada, usaha itu tetap ada, doa itu tetap kita panjatkan agar tak terkena. Kena juga baru takdir. Bapak pergi sholat zuhur ke Masjid Al-Munawwarah, bawa sepeda motor. Sepeda motor bapak itu sampai di masjid, bapak parkirkan di tempat parkir yang cantik itu. Bapak kunci stang, tek. Bapak tutup kuncinya, tek. Lalu bapak membawa kunci ganda. Kalau motor bapak itu tidak metik, rantainya terbuka, rantai itu bapak pasang lagi gembok situ, tek. Lah dua kunci. Lalu bapak beli rantai yang agak besar satu lagi, dikobekkan bannya itu ke tiang. Kebetulan ada tiang batang pinang itu, dikobekkan terus itu, digembok lagi, lah 3 kunci. Salat zuhur selesai, salam kiri kanan, zikir doa, salat ba'diyah, ngobrol sebentar, pulang. Pas pulang tengok Honda tu tak ada. Batang pinang tu ditobang orang tu. Takdir. Kenapa? Usaha sudah maksimal, sudah kunci stang, sudah kunci rantai, sudah digembok lagi pakai rantai, dikobekkan ke batang pinang. Batang pinang tu di sini seorang tu. Takdir. Maka ini tak bisa kita elak. Kenapa? Kita sudah maksimal usaha, tapi terjadi juga.
Iko berdoa tidak, usaha tidak ada apa lagi. Kenapa bapak tak bekerja? Ini sudah takdirku menjadi orang miskin. Oh, kita ini sebetulnya banyak orang kaya, tapi bermental miskin. Betapa banyak, maaf na'udzubillah, orang itu dibantu melalui lembaga ini, melalui Basnas, dibantu modal usaha, diberikan gerowak ini. Dengan harapan dia diberi modal, diberikan usaha, setahun ini oke, dia dibantu. Tahun depan dengan harapan dia itu menjadi muzaki lagi, orang yang berzakat, bukan orang yang diberi zakat terus. Tapi tahun depan datang lagi dia minta bantuan. Loh, kemarin kan sudah dibantu Pak. Gagal. Oh, kenapa sudah merasa enak dibantu terus? Karena mental itu tadi tak mau bangkit, tak mau berusaha dan tak mau berdoa. Dibantu dia dengan harapan untuk datang ke masjid salat berjamaah, makin dibantu makin jarang datang ke masjid. Itu masalah. Jadi ada contoh lagi, mahasiswa pulang ke kampung karena libur kuliah. Sampai di kampung, emaknya ini udah mendengarlah berita anak tetangganya IPK-nya 3,8. Anak tetangga ini IP-nya 3,6. Anak tu IPK-nya 4 cum laude. Emaknya ini tak ngerti apa itu IPK. Pas anaknya pulang, nak tengok IPK anak, tengok 2,0. Kenapa 2,0? Kos-kosan dicarikan di doket kampus, dibayarkan uang sewa kos, uang makan dikasih, sepeda motor dibelikan biar mudah ke kampus, uang makan dikasih, uang pulsa dikasih, uang paket dikasih, kok 2,0? Apa jawab anak tadi? Mak, ini sudah takdir, mak. Bukan takdir, wah, enggak masuk kuliah. Seandainya dia ikut kuliah 12 pertemuan, dia ikut aktif belajar buat tugas, dia aktif ikut diskusi, dia hadir di kampus, tak akan 2,0 nilai dia. Tapi karena dia main-main, dia mengatakan bahwa ini sudah takdir, ini masalah. Jadi salah kita memahami takdir ini masalah. Maka takdir itu sudah ditentukan oleh Allah, tapi dengan ada kasab kita usaha, kita maksimal kita usaha dan akhiri dengan doa, insyaallah berubah yang tak baik tadi menjadi lebih baik. Maka ada satu doa Nabi itu, ya Allah, aku tak menolak takdirmu, kata Nabi. Ini terjemahannya. Kalaupun engkau tetapkan takdir itu kepadaku yang buruk, jatuh aku ya Allah, jangan jatuhkan aku di atas batu karang yang cadas, yang tajam. Jangan jatuhkan aku di atas aspal yang keras. Jatuhkanlah aku di atas tumpukan jerami. Apa maknanya? Kita tidak menolak takdir akan terjadi. Ayah meninggal, ibu meninggal, anak sakit. Kita tak menolak. Tapi kita minta ketika takdir itu berlaku, dijatuhkan kita. Tapi jatuh kita itu tidak keras. Maknanya apa? Bisa kita sabar menghadapi takdir Allah itu. Ada seorang mahasiswi pulang juga ke kampung dari kuliah libur. Pulang ke kampung, mahasiswi ini masuk angin, gombong, hamil, naudzubillah. Ditanya oleh bapaknya, kenapa kamu hamil, mana suamimu? Apa kata anak itu? Pak, bapak jangan marah, ini takdir Allah sudah berlaku. Hantun kondengnya ke dinding. Itu bukan takdir. Dia tak menjaga dirinya, tak menjaga kehormatannya. Mau aja dibawa oleh laki-laki, pergi makan mie ayam, pergi makan bakso, pergi ke sana, pergi ke sini, naik Honda, kemana-mana. Baduo dia teban. Tahu baduo dia teban? Itu ngaji kok keketek dulu tuh. Kalau golaknya berarti nyala tuwo tuh. No free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Maka hancur kita semua. Kenapa? Salah memahami takdir.
maka takdir itu memang sudah Allah tetapkan, tapi kita ada diberi peluang untuk kasab, untuk berusaha dan untuk berdoa agar takdir yang tadinya awalnya tidak baik Allah tetapkan untuk kita. Walaupun tidak baik, tapi paling tidak kita bisa kuat untuk menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam persoalan takdir ini ada dulu pernah terjadi polemik. Yang membuat umat Islam ini mundur itu adalah karena rukun iman yang keenam itu. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir. Ini yang membuat umat Islam mundur ini, percaya kepada takdir. Jadi harusnya di delete aja ini, tinggal 5 saja. Lalu apa kata ulama yang lain? Bukan harus di-delete, bukan harus dibuang percaya kepada takdir ini. Pemahamanmu terhadap takdir itu yang harus diperbaiki. Bahwa ketentuan Allah sudah menetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu untuk kita sudah ditetapkan, ya. Tapi ingat, kita ada doa. La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa menolak takdir itu kecuali doa. Maka banyak-banyaklah berdoa. Agar apa? Agar takdir yang Allah tetapkan untuk kita itu, kalau dia tidak berubah, bisa kita kuat menerimanya dan kita menjadi orang yang ridho menerima takdir Allah Taala. Apa tanda ibadah kita diterima? Apa tanda haji orang itu diterima? Apa tanda ibadah kita tadi solat subuh itu diterima? Tak ada yang tahu. Tapi kata ulama, tanda amal kita itu diterima adalah ada keinginan untuk bertambah atau menambah amal setelah melakukan amal yang satu, ada keinginan untuk bertambah kepada amal yang lain. Jadi kita semua ini insya Allah diterima amal kita. Kenapa? Kita tak mau pulang, kita tak mau pergi, kita masih ingin berada di masjid ini, mendengarkan kajian ilmu, masih ingin berzikir, masih ingin melaksanakan sholat sunat isyraq setelah ini. Jadi tanda amal kita itu diterima, setelah melakukan satu amal, kita ingin melakukan amal-amal yang lain. Apa tanda Allah ridho kepada kita? Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imamah. Apa tanda Allah ridho kepada kita? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Tanda Allah ridho kepada kita adalah kita ridho menerima setiap ketentuan takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Apapun yang Allah berlakukan kepada kita, kita terima dan kita ridho, maka ridho Allah akan datang kepada kita. Tapi kalau kita memberontak, kita tak senang, kita tidak suka, kita cobalah jikalau, kalaulah, protes kita. Contoh kejadian tadi, lah di gemboknya Honda itu hilang juga. Cuburan tak ke masjid tadi, cuburan. Akhirnya apa? Cobalah. Gilo akhirnya lama-lama. Kenapa? Tidak menerima takdir Allah tadi. Maka agar Allah ridho kepada kita, maka apapun yang Allah berlakukan kepada kita, hendaknya kita menerima dengan lapang hati, dengan ridho apa yang telah Allah tetapkan kepada kita itu. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, tentang doa ini banyak persoalan kita, banyak masalah kita tumpangkan dalam doa. Padahal dalam solat itu juga doa itu sebetulnya. Makna solat itu kata ulama, as-solah (2) ad-doa. Apa buktinya Pak Ustaz?
dalam salat itu Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afani. Maka kalau ada orang tak salat berarti dia sombong, dia tak berdoa kepada Allah. Karena isi dalam salat itu doa. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah itu 7 ayat yang diulang-ulang dalam salat. Kenapa kita terus meminta ihdinas siratal mustaqim, Pak Ustaz? Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Karena kita ini banyak yusbihu mu'minan, paginya elok mukmin, wa yumsi kafiran, sore bekoknya kafir. Pagi kau elok, tapi bekok keluar bersua kawan yang tak baik, mulai pikirannya macam-macam, mulai perbuatan yang tidak terkontrol. Maka dalam solat kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, muncul pertanyaan, Pak Ustaz, bagaimana caranya agar doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu ke sana arahnya lagi. Pertama, dalam berdoa itu saya angkat dulu sebuah kisah. Hasan Al-Basri, seorang ulama dari Irak, kalangan tabi'in, nabi, sahabat, tabi'in. Dia kalangan tabi'in, ilmunya tinggi, ilmunya banyak. Dia dari Irak. Dia mengajarkan ilmu kepada muridnya. Lalu ketika selesai mengajarkan ilmu, datang jamaah bertanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, aku sudah lama berdoa kepada Allah, minta aku ini, tapi satu pun belum diijabah oleh Allah SWT. Apa kira-kira masalahnya wahai Imam Hasan Al-Basri? Lalu kata Imam Hasan Al-Basri, hatimu keras karena engkau banyak berbuat dosa. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengundang ustaz ke rumah kita berdoa, Ustaz tolong bacakan doa Pak Ustaz. Kata ustaz itu, sebelum kita berdoa, mari kita berserah diri kepada Allah dengan membacakan istighfar 3 kali seorang. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka kita banyak berdoa diawali dengan istighfar. Yang kedua, apa isi doa, apa cara agar doa kita itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita dalam berdoa itu harus dalam keadaan hati yang khusyuk, hati yang tunduk, hati yang takut. Khusyuk itu artinya tunduk, takut. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang mengira, menyangka bahwa dia itu bertemu dengan Tuhannya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali kepada Allah. Nah, dalam berdoa itu khusyuk, hati itu tak lalai. Yang seperti saya katakan tadi, satu berdoa untuk angkat tangan tinggi, yang kedua begini, yang ketiga begini. Jangan berdoa itu tangan di atas paha. Maka ustaz kalau berdoa jangan panjang-panjang. Lapor nih ustaz, apa tu angkat tangan. Angkat. Khusyuk, hati itu tunduk. Allah tidak menerima doa hamba yang hatinya lalai, hatinya itu tidak fokus. Maka kalau berdoa itu fokus.
Yang ketiga, kenapa doa kita yang banyak sudah sering kita berdoa belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada faktor makanan. Makanan yang kita makan itu mungkin ada hak orang. Makanan yang kita makan itu ada mungkin hak anak yatim yang belum kita serahkan. Ada hak fakir miskin. Atau ada hak orang lain yang kita ambil. Hak adik kita, hak abang kita, hak kakak kita yang kita ambil. Maka doa kita itu masih terhijab. Masih ditolak oleh Allah SWT. Kenapa? Karena kita masih mengambil hak orang. Maka bersihkan harta kita dari hak orang, kemudian khusyuk, hati kita tunduk dan berharap betul-betul doa kita diijabah oleh Allah. Kemudian banyak memuji Allah, diawali dengan istighfar, maka dengan begitu insya Allah doa kita diijabah oleh Allah SWT. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa kita dituntut untuk selalu berdoa padahal Allah sudah menetapkan Nabi berdoa, kemudian kita minta takdir yang awalnya tak baik itu, ataupun ditetapkan kepada kita takdir itu, kita bisa menerima dengan baik. Kemudian ada sebuah cerita di masa Ali bin Abi Thalib, ada seorang pemuda mabuk dia. Dengan sengaja dia mabuk, dia minum, mabuk dia. Lalu ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Cambuk dia 40 kali. Karena orang yang mabuk itu dicambuk 40. Setelah dicambuk, dia bertanya, kenapa aku dicambuk? Ya memang hukumanmu dicambuk. Karena engkau mabuk. Wahai Ali bin Abi Thalib, aku ini mabuk, ini sudah takdir Allah ini. Lalu apa kata Ali bin Abi Thalib? Tambah cambuk dia 20 lagi. Kenapa ditambah? Pertama, engkau dicambuk karena salah memahami takdir. Yang kedua, engkau dicambuk karena memang engkau meminum minuman yang memabukkan itu. Jadi saya ingin mengajak kita semua subuh ini, jangan sampai kita salah memahami takdir Allah itu, bahwa kondisi kita seperti ini bisa kita robah dengan apa? Pertama, usaha, dan yang kedua, banyak-banyak berdoa. Jangan berhenti untuk berdoa, teruslah kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita inginkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam awal tahun 1447 ini coba kita review ke belakang. Apa kira-kira doa kita yang belum diijabah? Oh banyak Pak Ustaz, ini tak diminta. Maka ketika ditanya, ngapa kau tak berdoa lagi? Yang lama belum dikabulkan Allah, apalagi tambahnya yang baru. Maka kita minta mati husnul khatimah, maka buat jalan menuju untuk mendapatkan mati husnul khatimah itu apa? Baru akhiri dengan doa. Kita ingin misal bisa berangkat ke tanah suci, misal buat jalan dan usaha agar sampai ke tanah suci. Kita ingin punya anak yang soleh dan solehah, buat jalan, ikuti cara agar anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah, baru akhiri dengan doa. Tapi kalau usaha kita tak ada, hanya berdoa, maka itu tak akan terwujud. Dan yang kedua, hindari makanan-makanan yang masuk ke mulut kita itu dari makanan yang haram, yang subhat aja nak boleh, apalagi yang haram. Agar apa? Agar segala doa dan permintaan kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, memahami takdir ini harus kita dudukkan betul-betul agar sempurna rukun iman kita
dan takdir yang Allah berlakukan kepada kita itu bisa berubah dengan doa. Walaupun dia tak berubah, tapi paling tidak Allah beri kita ridhonya, Allah beri kita kesabaran untuk menghadapi dan menjalani takdir yang telah Allah tetapkan itu. Baik Bapak Ibu, itu saja kajian yang dapat saya sampaikan. Walaupun belum sampai ke waktu isyraq, saya mohon izin untuk cepat pulang, karena tadi saya ceritakan ada tetangga yang meninggal dunia. Jadi kami ingin bertakziah, karena menurut berita di WA Group, pagi ini jenazah akan dibawa ke kampung di Payakumbuh. Walaupun dalam hati saya juga agak kurang suka dengan hal-hal seperti ini. Kenapa? Hadis Nabi itu ada, asyri'u bil janazah, segerakanlah menyelenggarakan jenazah itu, cepat mandikan, cepat kafankan, cepat solatkan, cepat kuburkan. Kenapa Nabi menyuruh cepat menyelenggarakan jenazah itu? Fa in khaira, kata pensyarah hadis, kalau mayat itu baik, cepat dia bertemu dengan kebaikannya. Wa in syarra, kalau mayat itu buruk perangainya waktu hidup, cepat Allah tutup keburukannya. Jadi kalau kita masih hidup berpesan kepada keluarga kita, kalau mak mati besok, cepat kuburkan mak, jangan tunggu lama-lama. Kenapa? Orang yang sudah mati itu, kalau dia bisa bicara, apa kata dia? Oi orang yang hidup, copeklah ke bumi kan ambo. Ambo tak ada hak lagi tinggal di atas bumi, maka bumikan. Kenapa? Dia ingin cepat bertemu dengan kebaikannya itu. Maka jangan berpesan kalau mak mati nanti antar ke Sungai Limau yang dekat di bawah pohon. Oh, udahlah hidup menyusahkan orang, mati menyusahkan. Kalau dia buruk, cepat Allah tutup keburukannya. Ada pecandu narkoba dikejar polisi, ditembak, mati. Diantar mayatnya ke keluarganya. Orang mau nengok penasaran, model apa pencandu narkoba mati, naudzubillah. Kasihan keluarganya, kasihan anaknya. Maka kalau dia buruk, cepat ditutupi keburukannya. Kalau dia baik, cepat dia bertemu dengan kebaikan. Nabi lahir di Mekah, meninggal di mana kuburkan? Bukan di Mekah, tapi di Madinah. Jadi bukan maksudnya mengkritis yang itu, enggak. Itu sudah menjadi ya takdir dia, tinggal menjalankan. Tapi kita yang masih hidup nih, dengan sadar kita sampaikan, kalau kita mati suatu saat, minta kepada anak-anak, jangan tunggu cepat. Nunggu abang yang di Surabaya mak, bekanya lambat pulangnya dah. Bilang sama dia, kalau Nio bersuara sama mak tu waktu mak masih hidup. Waktu hidup tak mau ketemu mak, lah mati baru mau ketemu, nangis minta ketemu, apalagi. Maka kalau kita masih punya ayah ibu, jenguk dia sekali seminggu, sekali 2 minggu, karena kita tidak tahu kapan ajal itu datang. Mudah-mudahan kita bisa memahami sedikit tentang makna takdir ini dan doa, agar kita tetap berdoa kepada Allah, minta kepada Allah kebaikan kehidupan di dunia, apalagi di akhirat, karena Nabi berdoa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.